Halo semua, kenalkan nama saya Aldi Falevi Wahyudi dengan NIM 230507609, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Nah, di sini saya akan membahas sebuah materi yaitu tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Yang pertama itu adalah pengertian belajar. Jadi definisi belajar itu apa sih gitu. Nah, di sini belajar itu adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhannya, mungkin sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi di lingkungannya. Adapun juga jenis-jenis belajar ya, tapi di sini saya akan menyebutkannya 3. Yang pertama itu adalah belajar kognitif, yakni belajar yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan berpikir kritis. Lalu yang kedua adalah belajar afektif. Belajar afektif ini biasanya terkait dengan sikap, minat, ya, sikap, minat, nilai mungkin. Pokoknya seperti itu yang afektif ya. Tapi lebih seringnya ke sikap dan minat ya biasanya. Dan yang ketiga, yang terakhir ini adalah belajar psikomotor ya. Ini biasanya berkaitan dengan fisik ya, fisik, keterampilan juga pasti ya, seperti itu. Lalu faktor apa saja sih yang mempengaruhi belajar? Jadi ada 2 faktor, yaitu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang faktor internal ini biasanya terjadi pada diri kita sendiri ya. Seperti kita nih mau pengen belajar ya, minat seperti minat atau enggak bakat. Kalau bakat dari lahir belajar, semua orang pasti belajar ya, nggak mungkin jadi nggak belajar, pasti belajar. Jadi seperti minat, bakat, atau motivasi ya, seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah eksternal ya, faktor eksternal. Biasanya itu berasal dari di luar individu kita, seperti metodenya, lingkungan sosial ya, seperti itu ya teman-teman. Lalu tujuannya ya, jadi tujuan belajar ini tuh banyak ya. Mungkin kita bisa seperti kasih contoh seperti tujuan belajar itu bisa mengembangkan potensi diri kita sendiri ya, potensi diri kita sendiri ya pasti. Lalu meningkatkan pengetahuan dan juga mempersiapkan diri untuk masa depan ya teman-teman. Jadi nggak mungkin kan kita tuh harus siap mencapai target ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah pembelajaran. Tadi kan belajar nih, sekarang pembelajaran. Jadi bisa dibedakan ya pembelajaran dengan belajar. Kita langsung aja. Pembelajaran itu adalah proses interaktif yang melibatkan peserta pendidik ya, dan sumber belajarnya pada suatu lingkungan belajar. Pada suatu lingkungan belajar ya. Jadi pembelajaran ini bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan ya. Jadi pembelajaran ini mungkin bisa dibilang kayak sistem ya. Jadi udah ditetapkan, udah diatur programnya seperti apa gitu. Jadi ada pun juga beberapa komponen-komponen yang pasti komponen pembelajaran itu adalah peserta didik ya, individu kita sendiri, pendidik, orang yang membantu peserta didik belajar ya, dan juga lingkungan ya. Jadi lingkungan dan mungkin sumber belajar ya, seperti buku, internet, pokoknya yang kita manfaatkan teknologi sekarang seperti itu. Nah, juga ada beberapa jenis-jenis pembelajaran nih. Tadi kan ya seperti tadi kan belajar, saya lupa tadi menjelaskan jenis belajar, tapi nggak apa-apa, kita langsung aja ke jenis pembelajaran ya. Yang pertama adalah pembelajaran formal ya. Pembelajaran formal ini yang kita bisa lihat sekarang seperti sekolah, lembaga ya, pokoknya udah ditetapkan oleh lembaga pendidikan ya. Kalau yang kedua itu adalah pembelajaran informal. Jadi pembelajaran informal ini biasanya di luar sekolah ya, seperti les gitu, pokoknya kalau membuka kursus gitu kan harus ada yang ahli ya, seperti itu, seperti les, khusus untuk belajar ya, seperti itu ya.
Nah, adapun juga metode pembelajarannya nih. Nah, metode pembelajarannya ini seperti diskusi ya, praktik, simulasi, dan ceramah ya, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu saja penjelasan materi hakikat belajar dan pembelajaran. Mohon maaf mungkin kalau saya kata-kata saya mungkin agak belibet, tapi semoga saja bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi tujuan belajar itu sangat penting juga ya, terutama membantu mengembangkan potensi diri kita sendiri juga ya, bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain juga, seperti itu ya. Oh ya, tadi saya lupa tujuan pembelajaran yang saya lupa kasih tahu. Jadi tujuan pembelajaran itu saya ngerangkumnya 3 ya. Jadi saya ngasihnya 3 ya. Yang pertama adalah membantu peserta didik mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua tuh mengembangkan pengetahuan. Jadi mengembangkan berpikir kritis gitu ya, pengetahuan kita, keterampilan peserta didik, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah membentuk sikap dan nilai peserta didik. Nah, mungkin membentuk sikap tuh karakteristik kita nih seperti apa untuk belajar, seperti itu ya. Mungkin seperti itu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang belibet yang saya ucapkan itu mungkin belibet ya, karena kita sama-sama juga belajar ya, seperti itu ya. Ya udah, saya tutup itu. Mohon maaf kalau ada kata salah yang saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.